Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memaksa musuh untuk mundur. Mata Bing He menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, yang tidak menonjolkan diri, jarang muncul di Central Plains. Namun, seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan bobot tertentu akan mempelajari kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki klan ini, yang diturunkan dari zaman kuno. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirimkan tebakannya ke arah klan Gu ini. Bagaimanapun, klan tetap tidak menonjolkan diri. Sangat jarang kejadian yang dipublikasikan seperti itu terjadi. Apalagi, ada banyak ahli di Central Plains yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak dari faksi ini memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah sungai es. Namun, karena berbagai aturan dalam faksi mereka tidak setenar lembah sungai es ini. Namun, jika lembah sungai es menyinggung pihak lain sampai mereka tidak bisa lagi menahannya, bahkan lembah sungai es akan sedikit menderita. Diharapkan bahwa dia sebenarnya adalah seseorang dari klan Gu. Ekspresi Bing He berubah menjadi sedikit hijau. Pada levelnya, dia secara alami tahu banyak tentang klan Gu yang misterius. Lupakan hal lainnya. Hanya bisa membuka ranah dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar faksi menjadi rendah hati. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan yang tak terduga dari klan Gu, menghancurkan lembah sungai es bukanlah tugas yang mustahil. Pria tua berambut putih mengabaikan Bing He bahkan saat ekspresi di matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin pekat. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara seperti kilat dan berubah menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki besar. Telapak tangan dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam pekat, dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya. Ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan terbelah dan membentuk banyak retakan hitam gelap. Haha. Mata tajam lelaki tua berambut putih menyapu Bing He setelah melihat bentuk jejak tinjunya. Tawa keras keluar dari mulutnya. Segera, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan yang tidak biasa dengan benang hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya tiba-tiba keluar. Energi di atas kota tiba-tiba mulai menimbulkan kerusuhan setelah palem energi dikirim. Bahkan lapisan awan di langit bergejolak. Bing dia secara alami mendengar tentang keterampilan segel dewa yang terkenal. Oleh karena itu, ekspresinya langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima serangan dari orang tua ini, yang menjadi bersemangat karena pertempuran. Bing He mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kepingan salju berwarna hitam di alisnya tiba-tiba berkedip, membentuk kilau yang tidak biasa. Ki dingin berwarna hitam terus melonjak. Kekuatan Zun Es, telapak langit yang membekukan. Ki dingin berwarna hitam menggumpal di tangan Bing He dengan gaya seperti kilat. Itu berguncang dan lapisan es hitam tebal berkumpul di telapak tangannya. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi itu memberikan semacam rasa dingin yang luar biasa padat. Telapak es hitam dengan cepat terbentuk. Kaki Bing He tiba-tiba menginjak tanah saat tubuhnya bergegas ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depan telapak tangan misterius. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan.
Telapak tangannya bergerak sesuai keinginan Bing. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya langsung menjadi ganas. Jauh di dalam es hitam ada racun yang fatal. Jika itu mengenai tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan douki mereka akan langsung membeku. Bang! Kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertabrakan dengan cara yang brilian. Suara yang sangat keras bergema di langit. Badai energi yang menakutkan menyebar ke seluruh langit ketika garis-garis hitam gelap sepanjang ratusan meter diam-diam muncul seperti parit di udara kosong. Pemandangan ini seperti langit yang tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Badai energi menyebar, membawa badai yang melanda langit. Tak terhitung banyaknya pohon besar dari hutan di sekitar kota robek dari tanah. Setelah itu, mereka terbang ke kejauhan, seolah-olah itu adalah pemandangan dari ujung dunia. Tabrakan energi yang sangat kuat. Pertarungan antara elit Dozun seperti ini. Mata Xiao yang sedikit terkejut saat melihat retakan spasial yang terbentuk di langit. Ruang tempat ini biasanya stabil. Namun, celah seperti itu terbentuk. Dari sini, orang akan tahu betapa besar energi dari pertarungan itu. Bang! Badai energi menyebar ke seluruh langit dan kedua sosok itu bergegas kembali. Sambil menarik ke belakang, kaki mereka bergesekan dengan udara kosong, membentuk bekas luka hitam pekat. Haha, menyenangkan sekali. Kekuatan Zun Es lembah sungai es memang sedikit unik. Pria tua berpakaian putih itu mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bing Zunze, yang telah dipaksa mundur lebih jauh, sebelum tanpa sadar mengeluarkan tawa hangat. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu. Kekuatannya begitu menakutkan. Alis Sun Er terangkat ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan meskipun kondisinya menyedihkan. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih saat dia dengan lembut menegur, "Lin tua, jangan buang waktu. Kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kami ini." Pria tua berambut putih itu tampak rendah hati saat mendengar Sun Er membuka mulutnya untuk berbicara. Dia dengan hormat mengakui kata-katanya. "Nona ini, harap tunggu." Bing He buru-buru mengucapkan. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. "Apa itu? Apakah kepala lembah sungai es berencana mengejarku untuk menyerahkan orang-orang?" Sudut mulut Sun Er melengkung. Suaranya mengandung ejekan samar. Bing He tertawa getir. Matanya beralih ke King Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam itu. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak, "Tian Xuangzi, kembali!" Setelah mendengar Bing He menangis, Tian Xuangzi, yang sangat menderita, menguatkan perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada King Hai di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di samping Bing He. Menggunakan suara rendah dan tidak pasti, dia bertanya, "Kepala lembah, masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai esku. Lembah sungai es meminta pengampunan wanita muda ini jika kami telah menyinggung Anda." Bing He mengabaikan Tian Xuangzi. Dia menggertakkan giginya dan menangkupkan tangannya ke Sun Er di tengah banyak tatapan tertegun. Tian Xuangzi di sampingnya sedang menatap Bing He dengan wajah kusam saat mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Apa latar belakang orang-orang ini? Mereka sebenarnya
Tian Shuangzi bukanlah orang bodoh. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya bisa memahami situasinya. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Douzuns, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak dengan cara ini. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pasti ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan lembah sungai es sangat takut. Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba membuang wajah lembah sungai es? Dengan mundurnya Tian Shuangdi, King Hai tidak berani terus terikat dengan pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak ke Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika prasyarat untuk melakukannya menyinggung klan Gu. Bagaimanapun, Hall of Souls mungkin tidak takut pada klan Gu, tetapi lembah sungai esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Sun Er juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya orang ini telah menyadari identitas mereka. Xiao Yan Gege. Sun Er merenung sejenak sebelum menoleh. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Artinya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiao Yan. Meskipun tindakan Sun Er tidak kentara, itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka beralih ke Xiao Yan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun wanita ini memiliki latar belakang menakutkan, dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiao Yan. Saudaraku ini, lembah sungai esku tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun yang menyedihkan di masa depan. Mata Bing He berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan melirik Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, kepala lembah Bing benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah mengatakan seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu Anda. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya mengapa Bing He memperlakukannya dengan sopan. Alasannya karena Sun Er. Lembah sungai es dianggap cukup kuat di wilayah dataran tengah. Dengan kekuatan saat ini di samping Sun Er, sepertinya tidak mungkin untuk sepenuhnya memberantasnya. Selain itu, klan Gu mungkin tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu untuk orang luar. Oleh karena itu, menakuti lembah sungai es hari ini sudah merupakan akhir yang terbaik. Secara alami, beberapa dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan. Dia tidak berniat meminjam kekuatan klan Gu. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia harus berurusan dengan klan Gu dengan hati-hati. Saat ini, dengan campur tangan Sun Er, dia hanya bisa pergi dengan perasaan sedih terlepas dari betapa tidak mau dia. Saya akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di kota Ye dan tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Banyak tatapan di bawah ini menyebabkan Bing He tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah itu, matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, Nona muda ini, semoga masalah hari ini hanya dendam kecil dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun setelah ini. Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut menjawab, saya juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, tempat yang harus saya kunjungi lain kali mungkin adalah lembah sungai es. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi.
Tian Xuangzi buru-buru mengikutinya. Mata King Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan sedih. Hatinya akhirnya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun, dia baru saja akan melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya. Tangan mereka terkunci erat di pundaknya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Yan menyeringai saat mendengar tangisan King Hai yang marah. Senyumannya dipenuhi dengan rasa sedingin es. Dia tidak memiliki banyak dendam dengan lembah sungai es. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia akan beristirahat sampai Hall of Souls menghilang. Oleh karena itu, kelompok Bing He diizinkan untuk pergi, tetapi King Hai tidak. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.